Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video part kedua. Yang di part satu kita sudah berhasil ya membuat fungsional test dengan menggunakan API Eddoc. Kemudian ini coba saya run sekali lagi ya, kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Ini sudah pas semua. Nah, tapi di sini variabel yang kita gunakan itu statis. Contohnya di endpoint yang ketiga, kan kita akan melihat detail, yang mana detail tax itu adalah dengan memasukkan parameter tax ID. Nah, kalau kita lihat di sini, itu masih hard coded. Sorry, di sini ya, itu masih hard coded di get detail. Nah, ini ID-nya masih hard coded. Nah, maka kan kita akan itu mulu data yang digunakan. Padahal sebenarnya di suatu kasus mungkin kita memerlukan data yang up to date. Jadi mulai dari data dibuat, kemudian data yang baru dibuat itulah juga yang nantinya akan masuk sebagai variabel yang akan kita uji pada functional test. Nah, kalau ada kebutuhan seperti itu, solusinya adalah dengan membuat post prosesornya. Apa itu post processor? Post processor itu kurang lebih intinya adalah dengan mendapatkan variabel dari response body, kemudian variabelnya itu diumpan atau dikirimkan ke endpoint yang lain untuk diuji. Contoh di sini, kan ketika kita start proses, itu pasti datanya itu akan muncul kan di list ini ya. Nah, salah satu data di list inilah yang nanti kita akan gunakan untuk dijadikan parameter dinamis di sini. Nah, kalau tadi kan ini sudah mulai kelihatan nih. Kalau tadi kan masih hard coded ya, kayak gini kan. Nah, kayak gini kan. Nah, maka caranya adalah pertama kita dapatkan dulu nih data terakhirnya. Data terakhirnya itu ada di mana? Data terakhirnya itu ya di lates yang munculnya paling akhir. Maka di get list tax inilah kita mengambil variabel ID-nya untuk nanti di umpan atau dikirimkan dioper ke get detail tax sebagai value di parameter ID. Caranya adalah dengan kita masuk dulu ke get list tax, post processor, kemudian dengan menambahkan script ini. Nah, script ini sebenarnya ini pakai JavaScript biasa. Rekan-rekan bisa cek sendiri ya di dokumentasinya. Tapi saya akan ceritakan yang kita gunakan saja. Di yang line 1, variabel response itu akan menyimpan pm.response.json. Itu adalah nilai kembalian atau respons dari yang muncul di sini. Maka dimasukkan dulu ke var response. Nah, kemudian kan kita ingin mendapatkan ID yang terakhir nih. Karena kalau di sini tuh kebetulan data paling baru ada di paling bawah. Maka kita akan coba dapetin dulu ukuran array-nya. Ukuran array-nya kita akan simpan di variabel latest. Var latest sama dengan response.length. Nah, kemudian kita akan menyimpan nilai tersebut ya. Kita akan menyimpan, goalsnya kita akan menyimpan ini loh. ID 5CAD sekian-sekian ini ke dalam suatu satu environment yang namanya task ID. Maka caranya adalah dengan sintaks pm.environment.set, kita beri nama variabelnya adalah task ID, kemudian responsnya itu adalah ukuran array keberapa, maka latest main 1 ya, karena kalau array kan konsepnya dimulai dari 0, kalau ada 10 data maka 0 sampai 9 kan. Jadi kalau ini latesnya lengthnya adalah 10, maka yang data terakhir adalah 9. Dan .id, dan ID di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita coba send aja, kemudian datanya, environment-nya itu akan mengupdate task ID CE sekian-sekian. Nah, kemudian itulah yang akan kita panggil di sini teman-teman. Di sini enggak, di sini akan selalu berubah. Task ID. Nah, mari kita buktikan. Kalau tadi CE, sebentar, ini saya tulis dulu, kita tulis dulu di notepad ya, biar nggak lupa. Kalau sebelumnya adalah CE sekian-sekian, ini ya, CE sekian-sekian, maka mari kita coba lagi dengan data baru, yang paling bawah itu berapa nilainya, apakah berubah atau tidak. Mari kita lihat. Send, kemudian get list detail, get list task. Setelah tadi start proses, kita lihat task. Nah, makanya sekarang kan ganti CE 204 sekian-sekian. Mari kita lihat. Ini apakah yang terbaru? Kayaknya
Lama, sebentar. Berarti ini bukan yang terbaru. Bagaimana caranya mendapatkan yang terbaru? Yaitu dengan, sebentar saya coba cek dulu endpoint-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi saya salah ya. Saya kira awalnya data terakhir itu muncul di paling bawah. Ternyata random. Kemudian ini saya coba mengurutkan ya, ada parameter tambahan. Ini ada juga di dokumentasinya ya. Mau sort by apa, sort order apa. Nah, ini saya coba sort by created date-nya, kemudian sort ordernya descending, sehingga data yang paling baru adalah data yang paling atas. Nah, sehingga ini nggak perlu digunain lagi, karena yang paling baru itu selalu yang paling atas, tinggal di nol. Kemudian kita coba lagi ya, teman-teman. Kalau tadi task ID-nya adalah ini ya, 3BB sekian. Ini kita copy saja. Kita copy. Nah, kemudian kita coba data baru. Apakah kita mau buktikan apakah variabel task ID itu sudah menyimpan data yang paling baru. Tinggal kita send, kemudian kita get list task. Oke, kemudian harusnya satu AD sekian-sekian ya, teman-teman. Kita bisa cek dari sini. Nah, sudah benar. Maka di get detail task ini akan menjadi yang terbaru, satu AD 5552. Kalau yang sebelumnya kan datanya 3B ya. Maka ini kan sudah dinamis. Nah, tinggal ini aja kita apa namanya masukkan ke tes. Berarti di tes itu get list tags. Tadi ada tambahan parameter yaitu apa sih tadi? Kita lihat aja dari sini ya. Sort by-nya adalah created. Ini ada sort by-nya adalah created. Kemudian ada tambahan satu lagi, sort ordernya descending. Sort ordernya adalah descending. Kemudian kita save, terus di post processor. Ini tadi ada penyesuaian ya. Ini tadi kan tidak perlu. Kemudian ini adalah array ke 0. Oke, kita save. Kemudian di get detail tadi jangan lupa, ininya diubah menjadi bentuk variabel. Nah, ini kan masih hard coded, masih statis. Kita ubah menjadi dengan tanda kurung kurawal double gini ya, task ID. Oke, sudah semuanya. Mari kita jalankan ulang. Nah, pas semua. Nah, ini kan masih 52 JB ya tadi ya. Apakah berubah? Nanti kita coba cek. Ini tadi 52 JB. Bentar, untuk membuktikan enaknya nyatet di mana ya? Ini tadi tuh ada di sini sebenarnya muncul ya. Report di test reports. Dikatakan 52 JB sekian-sekian. Maka mari kita coba sekali lagi apakah berubah. Berarti 52 JB ya, teman-teman. Sekarang udah 63D 892 sekian sekian. Sehingga ini sudah menggunakan data dinamis dengan fungsional test menggunakan data yang paling baru. Oke, itu untuk fungsional test. Kemudian untuk test reports-nya itu ada di sini ya. Kita bisa lihat di bagian test report ini udah keluar semua nih. Mana yang tadi kita tes itu ada di sini. Nah, kemudian sedikit tambahan, di sini kita juga bisa melakukan load test atau stress test. Bagaimana caranya? Ya ini kan, yang ini fungsional, ini tinggal performance. Nah, di sini tinggal kita lakukan pilihannya. Test duration-nya mau berapa menit, kemudian RAM up duration, ini keterangannya ya, bisa dilihat di sini. Kemudian, udah tinggal di run aja. Tinggal di run, kita tunggu sebentar, lagi proses running. Jadi menggunakan endpoint yang sama yang kita setup tadi. Jadi kalau di functional test tadi juga bisa ada iterasinya ya, berapa iterasi. Kemudian kalau di sini di performance test itu juga penetrasinya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul datanya. Apa saja sih data yang ada? Satu, request per second. Dua, average response times. Terus ketiga, apakah ada error? Dan yang terakhir adalah virtual users. Nanti grafiknya akan muncul ya. Ini kita tunggu sebentar.
Nah, ini sudah mulai jalan. Nah, seperti inilah teman-teman. Nanti ini tinggal ditunggu saja sampai selesai. Dan hasilnya akan muncul. Mungkin untuk lebih dalam dan lebih lanjutnya kita bahas di video terpisah, tapi kurang lebih saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa dengan satu kali bekerja, kita bisa mendapatkan dua hasil, satu fungsional test, yang kedua adalah performance test. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.